Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan yang tiada henti-hentinya kita syukuri. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan syafaat yang kita harapkan kelak di yaumil akhir. Ya, semoga kita dapatkan syafaat dari Nabi kita SAW di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu tetap sehat ya nak. Ustazah berharap setiap pembelajaran anak ustazah selalu japri menyatakan hadir. Dan beberapa kali pelajaran ustazah ya masih banyak juga yang tidak mengabsen ya. Dari situ ustazah bisa menilai ya, anak-anak ustazah ada yang memang tidak serius mengikutinya ya. Dan itu tetap menjadi penilaian bagi ustazah, anak-anak ustazah menyimak atau tidak pembelajaran ini. Walaupun dalam keadaan seperti ini ya, dan mungkin banyak kekurangan, tapi kita harus tetap mengikuti pembelajaran ini untuk seterusnya ya. Dan ustazah berharap anak-anak ustazah seperti itu juga ya. Dan mungkin nanti tidak lama lagi ya, di bulan ini kita akan ujian. Jadi ustazah ingin melihat ya anak-anak ustazah, keseriusan anak ustazah tentunya lewat pembelajaran daring ini ya, menyimak setiap kali pembelajaran ini ya, menjapri ustazah yang menyatakan hadir ya, nama dan hadir ya. Jadi sekali lagi banyak yang tidak menyimak, ustazah lihat ya. Dari situ ya ustazah bisa tahu ya siapa yang serius, siapa yang tidak ya. Baik anak-anak ustazah sekalian, kita lanjut materi kita ya. Sebenarnya untuk sistem daring seperti ini ya, ustazah lebih banyak menyampaikan ya. Mungkin pun anak-anak ustazah juga bisa mengulang-ulang kembali buku pembelajaran ya, dari buku elektronik yang sudah di-share ya ke anak-anak ustazah semuanya. Tapi walaupun begitu ya, kita tetap harus serius dan terus mengikuti pembelajaran ini ya. Ada beberapa materi yang mungkin kita lewatkan ya, seperti pencaksilat itu kita lewatkan materinya. Dan materi pembelajaran di kelas 10 ini, jika sistemnya seperti ini mungkin akan cepat habis ya, karena materi buku ini juga sudah cukup ringkas, tinggal anak ustazah mengulang-ulang menghafalnya kembali ya. Nah, minggu lalu kita sudah sampai pada atletik ya anak-anak ustazah. Atletik, nah mungkin kita akan ulang-ulang sedikit ya, karena seharusnya tentang senam kebugaran itu materi setelah ujian PTS ya. PTS kalau nggak salah nanti akan kita adakan di minggu ketiga pada bulan ini. Minggu ketiga ya, ini minggu pertama ya, minggu ketiga di bulan ini. Insya Allah jika tidak ada halangan nanti akan ada informasi selanjutnya ya. Jadi kita akan ulang-ulang sedikit ya materi tentang apa? Atletik ya. Nah, jadi anak-anak ustazah semuanya, ustazah berharap anak-anak ustazah paham materi tentang atletik itu yang dipelajari apa saja di sini. Yang pertama apa? Atletik tentang jalan cepat ya. Yang kedua lari ya, lari jarak pendek ya, lari jarak pendek. Yang ketiga itu ada tolak peluru. Nah, tolak peluru. Kemudian selanjutnya ada lompat jauh. Lompat jauh. Kemudian ada lompat tinggi. Ya, lompat tinggi. Nah, untuk lompat tinggi ya, kita lihat di sini anak-anak ustazah, lompat tinggi materi kita terakhir dari atletik ya. Lompat tinggi kita lihat berbagai macam ya. Lompat tinggi gaya Strendel
Nah, jadi ingat untuk lompat tinggi semuanya ada teknik dan caranya. Begitu juga dengan olahraga yang lain ya, tolak peluru ya. Jadi untuk jalan cepat anak-anak ustazah minggu-minggu lalu sudah ustazah berharap ya, dan ustazah suruh dan ustazah berharap anak-anak ustazah mempraktekkan jalan cepat di rumah, sikap tangan, kemudian kaki ketika berjalan seperti di sebuah garis atau di seutas tali ya, yang panggulnya bagaimana naik turun ya, karena kaki kiri menapak diikuti dengan kaki kanan yang sejajar seperti garis lurus. Nah itu dia ya, itu ciri khas dari jalan cepat, berbeda dengan jalan biasa. Kemudian lari jarak pendek itu lari sprint. Anak ustazah juga harus hafal apa ukurannya berapa, ukuran lari jaraknya, kemudian tekniknya, teknik melakukan lari sprint seperti aba-aba ya. Aba-abanya ada berapa? Ada 3 ya. Aba-aba bersedia siap ya. Kemudian ada setelah lari itu ada tolak peluru ya, tolak peluru. Tolak peluru di situ berapa ukuran beratnya ya, walaupun mungkin di buku ini tidak ada, ustazah berharap anak-anak ustazah selalu tetap ingat. Kemudian berapa ukuran berat tolak peluru untuk pria wanita. Kemudian anak ustazah juga harus hafal ya, dan harus memahami teknik melakukan tolak peluru, terutama yang pertama apa? Teknik memegang, kemudian yang kedua teknik melempar ya. Anak-anak ustazah harus paham di awal dari memegang, sikap badan ya, menghadap, ada yang menghadap arah tolakan, ada yang membelakangi arah tolakan itu ya. Nah sikap badannya, nah teknik-teknik dasarnya di situ ada. Nah itu anak-anak ustazah harus hafal. Kemudian lompat jauh, lompat jauh. Nah di buku anak-anak ustazah ya, minggu lalu juga sudah kita bahas ya, minggu-minggu sebelumnya. Di situ ada lintasan lompat jauh, di mana lompat jauh ini harusnya ada media bak pasir ya, ada lintasannya, ada papan tolakannya, dan ada bak pasirnya. Nah di situ juga tertera ukuran-ukuran lintasan dan bak pasir ya. Nah kemudian untuk lompat jauh, nah bisa dilakukan, latihannya bisa dilakukan bukan hanya di bak pasir, tapi bisa dilakukan dengan bagaimana lari melewati lintasan dan melompati sebuah box ya, melompati sebuah box atau melompati seutas tali. Nah dan ini pernah kita peragakan. Nah jadi kita ulang-ulang sedikit saja nak ya. Dan ini sudah pernah kita peragakan. Nah, anak-anak ustazah juga bisa mengamati posisi dari awalan tolakan, posisi di udara, dan sampai mendarat pada gerakan tolak peluru. Nah, itu ya untuk lompat jauh. Nah, kemudian lompat tinggi gaya straddle. Ya, lompat tinggi gaya straddle juga seperti itu. Ya. Ada tahapannya. Lompat tinggi kita juga bisa melompati sebuah box atau seutas tali. Nah ini mungkin lebih memungkinkan ya. Dan tadi untuk lompat jauh latihannya juga seperti itu, latihan melompat ya, melompat juga bisa menggunakan box atau seutas tali. Nah di lompat jauh di lompat tinggi ini gaya straddle ya, ada tahapannya seperti awalan, tolakan, sikap tubuh di atas mistar, dan pendaratan. Ini adalah teknik dasarnya ya nak. Berarti ada yang pertama ada awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga sikap tubuh di atas mistar ya, dan pendaratan. Dari berbagai sumber media cetak atau elektronik atau teman yang sedang melakukan kegiatan secara bergantian saling bertanyalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan teknik dan dasar lompat tinggi gaya straddle. Nah ini adalah teknik dasarnya tadi ya, sama dengan lompat jauh. Lompat jauh juga ada awalan, tolakan, sikap badan melayang di atas udara, dan yang keempat mendarat di bak pasir. Jika ini sikap tubuh di atas mistar karena harus melompati tiang mistar. Nah, beginilah posisi lompat tinggi. Nah, lompat tinggi gaya straddle. Ya.
Ya, jadi anak-anak ustazah sekalian, ya, ini tentunya tiang mistar ini, ya, dan ada di sini matras seperti tempat tidur, ya, kasur yang cukup tinggi dan empuk, ya, untuk menahan agar tidak terjatuh. Nah, namun yang pernah kita praktekkan kita adalah melompati seutas tali, ya, seutas tali kita lompati, ya, untuk berlatihan melompat. Nah, dan sekalian itu bentuk olahraga kita, ya, pada waktu itu. Ya, selanjutnya anak ustazah, untuk lompat tinggi ini sebenarnya ada beberapa gaya, ya. Cuma di sini disebutkan, hanya di sini disebutkan gaya straddle style. Apa itu gaya straddle style? Gaya guling perut, ya, gaya guling perut, ya. Namanya straddle style itu disebut dengan gaya guling perut. Ya. Nanti ada gaya-gaya yang lain yang berbeda. Ya, di sini nanti ada gaya flop. Nah, gaya flop itu bagaimana? Kita seperti berbaring, melompat, kemudian kita layangkan badan kita seperti kita berbaring telentang, tapi harus melewati mistar. Nah, itu gaya flop. Nah, itu lebih ekstrim, ya, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang ahli, ya, ahli, terbiasa dan handal, dan dia adalah seorang atletik yang handal, ya, untuk melakukan gaya flop tersebut. Makanya dibutuhkan matras yang seperti kasur, ya. Kalau kasur kita mungkin sekitar 6 kaki, ya. Nah, harus ada kasur seperti 5 kaki atau 6 kaki. Dia lebarnya, ya, panjangnya. Nah, seperti itu, ya. Kita melompat, kemudian kita melayangkan badan kita di atas udara, ya, dan harus melewati mistar ketika semacam kita berbaring telentang. Nah, ya, begitulah dia gaya flop. Nah, anak-anak saja bisa membayangkan bagaimana, ya. Nah, itu gaya flop. Nah, yang tadi pertama ada gaya straddle. Nah, yang ketiga itu ada namanya gaya gunting atau the scissor style, ya, the scissor style, gaya gunting. Gaya gunting ini bagaimana? Nah, itu kaki kita ketika melompat itu semacam mengangkang, ya, seperti bentuk gunting. Nah, mengangkang. Tapi gaya guling perut atau gaya straddle style ini, nah, itu kaki kita mengangkang diikuti dengan perut kita yang juga seperti kita macam mau telungkup, ya, anak-anak ustazah, tapi kaki kita duluan diikuti dengan perut kita dan punggung kita, ya, seperti ingin telungkup. Nah, itu bentuk gaya guling perut. Nah, jadi untuk lompat tinggi ini ada 3 gaya, ya, walaupun di sini tidak disebutkan. Nah, itulah ustazah jelaskan. Nah, di sini ada lompat tinggi gaya straddle. Nah, ini dia bentuknya di sini ada, kan? Nah, kita seperti telungkup, perut kita juga ikut seperti telungkup, dan kaki kita sudah melangkah melompati melewati tali ini, ya. Nah, ini dari awal. Nah, sudah mulai sikap mengangkang, ya, diikuti dengan badan kita yang seperti telungkup. Nah, begitu gaya guling perut, ya, gaya guling perut atau straddle style. Nah, ini menggunakan box, ya. Nah, kira-kira seperti inilah dia. Ini masih bisa kita pegang, tapi jika tali mana bisa dipegang, ya. Jadi tidak ada pegangan jika dia mistar, ya, mistar ataupun tali, ya, kita tidak bisa pegang, ya. Jika ini bentuknya latihannya seperti ini box, ya, mungkin bisa kita pegang untuk melatih lompatan kita yang gaya guling perut tadi, straddle. Nah, ini latihan melompat. Latihan melompat menggunakan box atau tali yang dipasang melintang lalu, ya, mendarat. Nah, ini adalah pembelajarannya. Nah, ini juga adalah latihan ayunan tungkai. Nah, ini dia, ya. Jika boxnya tinggi dan mendarat di matras, ya, ada matras. Nah, seperti ini dia gaya guling perut, ya. Teknik dasar rangkaian gerak melompat.
Teknik dasar rangkaian melompat di sini ada caranya menggunakan mistar yang dipasang rendah. Latihan ini dilakukan berkelompok. Nah, ini semuanya adalah gaya guling perut ya, Nak. Nah, bisa tidak anak-anak ustazah mempraktekkan ini di rumah? Bisa. Dengan cara bagaimana? Anak-anak ustazah ambil seutas tali dan menghubungkannya satu tiang dengan tiang yang lain. Nah, anak-anak ustazah mengukur saja kira-kira tingginya sekitar 50 cm. Bisa tidak melompat seperti itu? Bisa, masih mudah. Tinggikan lagi. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya ini semua sudah pernah kita praktekkan sewaktu kita di SMP ya. Hitung-hitung kita sekalian berolahraga di rumah dengan mempraktekkan gaya guling perut tersebut ya. Nah, ini semua adalah teknik pembelajaran yang mungkin membutuhkan latihan individu dan berkelompok ya. Jika individu saja berharap anak-anak ustazah bisa melakukannya di rumah ya, karena kondisi kita yang pada saat ini memang tidak memungkinkan untuk kita melakukan praktek, dan anak-anak ustazah pun mungkin ya bisa tentunya menggunakan sumber-sumber lain ya dengan masa-masa daring seperti ini ya. Tapi untuk bisa melakukannya tidak harus dipaksa ya, lakukan sebisanya saja ya. Latihan melompat setidaknya seperti itu ya. Nah, untuk materi atletik ya, kita mungkin sudah selesai ya. Nanti jika ada waktu kita masih banyak, mungkin ustazah hanya akan tinggal mengulang-ulang ya, kita mengulang-ulang lagi. Dan minggu lalu kita sebenarnya sudah sampai pada kebugaran jasmani. Kemudian untuk materi pencak silat ini kita lewatkan ya, dan ini sangat sulit sekali ya. Ini materi pencak silat ini juga lebih sangat membutuhkan lagi yang namanya praktek ya. Nah, kebugaran jasmani minggu lalu sebenarnya kita sudah sampai pada kebugaran jasmani, tapi tidak mengapa waktu kita mungkin masih banyak ya. Seharusnya kebugaran jasmani ini materi setelah PTS, tapi tidak apa-apa kita bahas dan nanti kita ulang-ulang kembali ya. Kebugaran jasmani. Nah, di sini ada kebugaran jasmani ya. Di sini terdiri dari peta konsep ya. Apa saja yang termasuk pada kebugaran jasmani itu ada namanya kekuatan, kelenturan, keseimbangan, kecepatan, daya tahan. Nah, seperti itu ya. Itu bagian dari kebugaran jasmani, anak-anak ustazah. Nah, kebugaran jasmani atau physical fitness dapat diartikan sebagai kondisi jasmani yang menggambarkan kebugaran jasmani, ataupun dapat pula diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti ya. Jadi minggu lalu sebenarnya ini sudah saya jelaskan ya sedikit ya. Yang namanya kebugaran jasmani itu adalah kondisi bugar pada diri seseorang ya. Bugar ya. Bugar, apanya bugar? Ya, badannya, jasmaninya ya. Kenapa? Walaupun dia bekerja banyak ya, dia tetap bugar. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukan aktivitas tersebut. Jadi dia tidak merasa kelelahan yang begitu banyak ya. Karena sudah terbiasa melakukan gerak ya, gerak badan, gerak tubuh ya. Apalagi dia seorang yang sangat rajin berolahraga pagi. Walaupun mungkin dia memiliki pekerjaan yang berat, maka dia tidak akan mudah merasakan capek ya, letih, dan bahkan jatuh sakit. Nah, dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan olahraga ya, dan tentunya melakukan pekerjaan sedikit saja yang mungkin tergolong ringan seperti menyapu misalnya ya, yang cukup menyapu rumah dari depan sampai belakang yang panjangnya misalnya 25 meter. Nah, mungkin dia akan merasakan lelah. Kenapa? Karena tidak pernah beraktivitas. Nah ya, tidak pernah beraktivitas. Nah, jadi berbeda dengan orang yang selalu melakukan olahraga, kemudian aktivitas-aktivitas yang mungkin seperti berjalan, melompat, dia mengangkat benda-benda berat misalnya ya, karena sudah terbiasa, makanya dia tidak akan mudah cepat kelelahan ya, karena sudah rutin dilakukan. Jadi anak-anak ustazah tidak boleh malas bergerak ya.
Walaupun kita di rumah, kita tidak boleh malas bergerak, termasuk anak-anak ustazah harus berolahraga setiap paginya. Ya, bangun tidur, sholat subuh, anak-anak ustazah. Ya, setelah itu sempatkan berolahraga. Ya, atau ya mau menghafal terlebih dahulu, silahkan setelah menghafal murojaah hafalan tahfiznya, silahkan berolahraga sekitar 25 atau 30 menit. Apakah keliling lari lapangan, di rumah, halaman, ya, depan belakang. Nah, silahkan ya, lari ya, lari atau jalan cepat. Nah, bisa ya, manfaatkan waktunya ya untuk berolahraga ya demi kesehatan. Carilah waktu-waktu lapang, jika lapangnya itu pagi sekitar jam 6 silahkan ya, ataukah sore silahkan. Jadi badan kita terbiasa bergerak, hingga jika kita membantu orang tua kita menyapu, mencuci piring ya, menyuci pakaian, kemudian mengangkat-angkat perabot yang mungkin keperluan untuk pekerjaan orang tua dan sebagainya, itu tidak akan kita rasakan berat lagi karena kita sudah terbiasa melakukannya ya. Nah, baik anak-anak ustazah, kita lihat di sini ada komponen kebugaran jasmani tadi ada 5 ya. Nah, apa saja yang termasuk komponen kebugaran jasmani? Tadi ada 5. Yang pertama, kelenturan. Kita lihat kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Nah, banyak sekali orang-orang sekarang merasa sakit sendi. Kenapa? Biasanya sakit sendi itu biasanya karena kurang gerak. Nah, begitu bergerak, banyak gerakan yang sebelumnya tidak pernah. Nah, itu bisa menyebabkan sakit sendi. Makanya sebelum kita berolahraga, kita melakukan peregangan dulu. Peregangan tangan, ya, pergelangan tangan, jari, kemudian pergelangan bahu ya, antara badan dengan lengan. Nah, itu otot ya, otot bahu, otot lengan. Nah, kemudian kepala, kemudian pinggang, sendi pinggang, kemudian lutut ya, sendi-sendi lutut antara dengan lutut dengan kaki. Nah, kemudian pergelangan kaki. Nah, itu semua sendi-sendi ya. Nah, itu harus kita lakukan peregangan dulu agar apa? Agar tidak kaku ya, agar lentur. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita sudah melakukan lari yang cukup jauh ya, misalnya, atau mau lari cepat. Nah, kita semuanya harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, agar lentur badan kita, dan itu kita ulang-ulang. Kemudian keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Nah, pada saat tertentu, misalnya anak-anak ustazah bisa tidak melewati ya sebuah balok itu yang mungkin lebarnya ya balok yang lebarnya sekitar berapa, kita katakan ya 20 cm. Bisa tidak melewati balok ya, berjalan di atas balok yang lebarnya 20 cm dan panjangnya sekitar 5 meter. Nah, balok itu misalnya kita hubungkan, kita letakkan di atas satu kursi dan kursi yang lain. Cobalah berjalan di atas. Bisa tidak anak ustazah melakukan keseimbangan dengan lebarnya yang hanya berapa? 20 cm. Bisa tidak? Nah, tanpa harus jatuh. Tentunya bagaimana sikap tangan kita? Seperti pesawat ya kan? Seperti pesawat tentunya kan, sikap tangan kita untuk menjaga keseimbangan. Anak-anak ustazah bisa yang membayangkannya. Nah, begitu keseimbangan. Atau sikap kapal terbang ya, berdiri dengan satu kaki. Nah, ini sudah pernah kita praktekkan di SMP, iya kan nak? Nah, jadi seperti itu sikap keseimbangan. Kemudian ada lagi kecepatan, adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Nah, ini contohnya apa nak? Lari jarak pendek ya, karena membutuhkan sikap ya, membutuhkan sikap yang sangat cepat. Membutuhkan sikap yang sangat cepat. Jadi ya waktunya juga singkat. Nah, seperti itu ya, contohnya lari jarak pendek. Kemudian latihan kelincahan merupakan kemampuan mengubah arah dengan cepat. Latihan kelincahan. Lincah ini ya, lincah, gesit, ligat. Kalau kita orang Medan bilang ligat, ya kan?
Nah, ligat, cepat, gesit, nah cekatan, nah itu dia kelincahan. Misalnya memindahkan barang yang jaraknya sekitar 1 meter, kita katakanlah 2 meter, misalnya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya 2 meter dalam waktu singkat. Misalnya berapa? Misalnya sekitar waktunya 2 detik, bisa tidak? Nah, jika bisa, nah dia bisa tergolong kegiatan yang lincah ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, kekuatan, kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Nah, kekuatan, power ya. Nah, ini contohnya apa? Misalnya angkat berat. Apa itu angkat berat? Angkat barbel. Nah, anak-anak ustazah yang punya alat di rumah mungkin ada ya, tentunya sudah terbiasa melakukan angkat barbel tersebut ya, untuk mengencangkan otot lengan. Nah, itu bisa. Nah, awalnya mungkin berat, hanya kita bisa menekuk siku-siku kita dengan telapak tangan kita mengangkat barbel. Itu misalnya hanya 3 kali tekuk ya, lurus tekuk sampai misalnya 3 kali. Nah, besoknya lagi bertambah 5 kali. Nah, kenapa bisa tambah lama, tambah banyak tambah tahan kita dan tambah banyak yang bisa kita lakukan? Nah, itu karena kita sudah terbiasa. Nah, badan kita sudah bisa menahan ya, lengan kita sudah bisa menahan beban tersebut ya, makanya dikatakan itu termasuk latihan kekuatan. Nah, kemudian push up juga bisa, push up ya, tapi biasanya ini angkat berat, angkat seperti kita lihat para atletik ya, para atletik itu angkat berat besi sampai 100 kilo ya. Kemudian itu yang paling berat ya, olahraga yang paling berat kita lihat, makanya kita lihat badan mereka sangat kekar-kekar sekali ya. Itu angkat berat, angkat barbel. Nah, seperti itu ya. Banyak contoh-contoh yang lain, nanti anak-anak ustazah bisa melihatnya. Bahkan jika anak-anak ustazah masih punya catatan sewaktu SMP, nah itu dibuka kembali, dilihat ya. Kemudian punya buku-buku SMP, anak-anak ustazah juga masih bisa melihatnya di buku tersebut ya. Punya buku pegangan ya, SMP maupun catatan, anak-anak ustazah bisa melihatnya. Nah, baik, kita lihat di sini materi kebugaran jasmani ini harus Ananda pelajari dengan mengedepankan sikap kehidupan beragama ya. Jadi berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan di sini dituntut adanya apa? Aktivitas fisik, menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, toleransi maupun berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik ya, disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik ya, serta mau menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan. Nah, ini pembelajaran sewaktu kita di sekolah tentunya ya. Nah, kita lihat di sini kegiatan pembelajaran kebugaran jasmani ya. Ada 3 gerak dasar dalam latihan kebugaran yang dapat dilakukan ya. Yang pertama, bergerak, move, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang dan lain-lain. Nah, ini gerak yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, jogging ya. Yang kedua, mengangkat atau lift, nah, rangkaian gerak melawan beban. Nah, seperti mengangkat, mendorong, menarik ya beban, baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda seperti dumbbell, barbel, bola medicine dan lain-lain. Yang model latihannya seperti weight training, calisthenics atau push up, back up, sit up dan lain-lain. Ya, anak ustazah ya, tolonglah diulang-ulang materi ya dari bab 1 ya yang sudah kita pelajari ya, sampai ini dibaca lagi. Insyaallah nanti mungkin ya sekitar ada 2 minggu lagi ya kita akan ujian PTS. Jadi diulang-ulang, kemudian tambahkan catatannya ya.
Tambahkan catatannya agar anak-anak ustazah bisa mudah menghafal. Ya, nanti ini sampai 3 ya, merenggang atau stretch ya. Nah, materi kita sampai di sini dulu ya. Karena waktunya sudah habis. Jadi ustazah berharap anak ustazah bisa mengulang-ulang pembelajaran ini di rumah ya. Ya, mungkin nanti ada tugas berikutnya ya menyusul. Jadi ustazah berharap ustazah terus mengerjakan tugas yang ustazah berikan ya. Kemarin tugas pertama seperti masih ada yang belum mengumpul ya. Tolong perhatian sama tugasnya ya, Nak. Nah, itu adalah bahan penilaian untuk anak ustazah dan nanti raport ya, raport semester ya. Jadi nanti insya Allah ada tugas berikutnya ya. Nanti mungkin ustazah kasih. Ya. Kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.